Nah, saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang harus kita kerjakan ketika kita ingin menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan? Yang pertama, tempatkan keinginan Tuhan di atas segala sesuatu keinginan yang ada di dalam diri kita. Artinya, kita boleh memiliki berbagai keinginan. Tentu saja keinginan yang sesuai dengan firman Tuhan. Setiap keinginan-keinginan itu boleh ada dalam kehidupan kita. Sebab Allah menciptakan kita juga memperlengkapi kita dengan keinginan-keinginan tersebut. Tetapi saudara, keinginan yang ada di dalam diri kita harus kita tempatkan di bawah keinginan Tuhan. Seperti Rasul Paulus katakan, aku hidup tetapi bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yang kedua, bagaimana caranya kita menyelaraskan keinginan kita dengan Tuhan? Yang kedua, bangun kehidupan manusia rohani, manusia batinia. Bagaimana caranya? Dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Kita perhatikan Roma pasal 6 ayat yang ke-11. Demikian dikatakan firman Tuhan, hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Artinya saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, untuk menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah, firman Tuhan katakan, matikan segala bentuk keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Matikan segala bentuk kedagingan dalam kehidupan kita yang membawa kita untuk memiliki keinginan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, untuk menyelaraskan keinginan kita untuk selaras dengan keinginan Tuhan, yaitu matikan atau buang segala keinginan yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Kalau ada keinginan-keinginan dalam diri kita yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, buang semua itu. Supaya apa? Kita memiliki keinginan yang selaras dengan keinginan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Demikian dikatakan firman Tuhan, karena itu matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Di sini dikatakan ada kata-kata hawa nafsu. Sini ada kata keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala yang mendatangkan murka Allah. Saudara, kalau keinginan kita diselaraskan dengan keinginan Allah, jelas seperti yang sudah kita dengarkan bersama, akan ada kehidupan dalam diri kita. Kehidupan yang berpusat kepada Tuhan. Ketika kita berpusat, mencondongkan hati kita kepada Tuhan, di sanalah Allah akan berkarya. Di sanalah kita akan menikmati kehidupan yang baik. Di sanalah kita akan menikmati berkat Allah. Di sanalah kita akan menerima pimpinan Allah dalam kehidupan ini. Itulah yang kita inginkan. Saudara, pada saat ini kita tetap harus mengakui tentang keadaan di sekitar kita. Ada kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan, baik dalam hal perekonomian, baik dalam hal pekerjaan, maupun dalam hal
menyangkut dengan kesehatan tubuh jasmani kita. Kita ingin tampil sebaik mungkin, tetapi harus kita perhatikan keinginan kita yang sedang kita lakukan menyangkut ketiga hal tadi harus selaras dengan keinginan Tuhan. Artinya, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Jangan terburu-buru melakukan keinginan dalam diri kita sebelum kita mendengar suara Tuhan. Sebelum kita berdoa dan Tuhan bersuara menjawab doa-doa kita, baru kita lakukan keinginan tersebut. Sebab saudara, ketika kita memiliki keinginan, tidak tertutup kemungkinan setan akan berupaya mengganggu kehidupan kita. Setan berupaya untuk menjadikan keinginan kita bukan seturut dengan keinginan Tuhan. Seperti yang terjadi dengan kehidupan Hawa. Seharusnya dia memiliki keinginan untuk turut perintah Tuhan. Jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Tetapi keinginan di dalam diri Hawa dibelokkan oleh setan. Sehingga Hawa jatuh ke dalam dosa karena mengikuti keinginan setan. Mengikuti keinginan diri sendiri yang sifatnya kedagingan yang menguasai kehidupan Hawa pada saat itu. Jadi saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kalau saudara mempunyai keinginan, entah berapa banyak keinginan yang ada di dalam diri saudara, mari satu persatu saudara perhatikan. Apa keinginan saya selaras dengan keinginan Tuhan atau tidak? Apakah keinginan saya menjauhkan saya dari Tuhan atau tidak? Apakah keinginan saya merusak kehidupan berjemaat atau tidak? Apakah keinginan saya merusak kehidupan keluarga atau tidak? Kalau keinginan kita selaras dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, lakukanlah semua itu, sebab Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus, dan kita perhatikan bahwa Yesus Kristus mati untuk kita, menebus segala dosa kesalahan kita, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Haleluya, Haleluya. Terima kasih Tuhan, sehingga pada saat hari ini kami akan mengikuti perjamuan kudus ya Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami, agar perjamuan kudus pada saat ini menjadi kekuatan bagi kami, yang mengingatkan kami betapa Tuhan mati bagi kami, betapa kasih Tuhan tercurah bagi kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Kita akan cawan yang berisi air anggur ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini, kami percaya kami mempunyai kekuatan baru yang daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Allah mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan menyanyikan pujian yang berkata tentang rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Rencanamu Tuhan
Kami bersyukur Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur menjadi kesayangan-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur boleh dikuatkan lewat firman-Mu Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang tak tergoncangkan Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang hidup Tuhan selaras Tuhan dengan apa yang Kau mau Bapa. Kami percaya Tuhan jemaat-Mu di GPDI Permata Pamulang, mereka semakin hari semakin kuat Tuhan. Mereka semakin hari semakin mencari wajah-Mu Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan, kami banyak mengalami kejadian demi kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Mungkin jemaat-Mu mengalami kesulitan Tuhan, dalam hal perekonomian Tuhan, dalam hal pekerjaan Tuhan, dalam apa yang mereka makan Tuhan, dalam apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka Tuhan. Kalau saat ini mereka mengalami sakit penyakit Tuhan, Engkau Allah yang beserta dengan mereka Tuhan. Tuhan, kami percaya tangan-Mu tak kurang panjang untuk menjaga setiap mereka Tuhan. Saat ini Tuhan kami percaya yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan Tuhan. Yang mengalami beban berat Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan ya Bapa. Dan Kau akan memberikan jalan keluar Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan jemaat-Mu Tuhan terus mencari wajah. Mereka hidup Tuhan sesuai dengan kehendak. Mereka hidup dengan cara yang sesuai dengan cara-Mu Tuhan, bukan dengan cara-cara yang lama Tuhan. Kami percaya mereka boleh mengalami mukjizat demi mukjizat. Mereka mengalami suatu hal yang dahsyat dalam hidup mereka. Pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Kau telah memberikan jawaban yang terbaik atas setiap jemaat. Mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Teguhkan mereka. Jadikan jemaat yang kuat, jemaat yang teguh, jemaat yang mau bangun dan berdiri mencari wajah dan melihat sinar kemuliaan-Mu. Dan kami juga akan berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Indonesia akan dipulihkan. Mukjizat-Mu Kau nyatakan. Banyak jiwa akan mencari wajah yang tersesat Tuhan, yang terhilang Tuhan. Mereka boleh merindukan kasih yang memberikan keselamatan. Itu jalan kebenaran hanya daripada-Mu Tuhan. Indonesia akan dipulihkan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Raja. Kami percaya saat ini Tuhan, yang hanya memberikan kemenangan hanya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan. Bangsa ini adalah kepunyaan dan kesayangan. Terima kasih Tuhan. Ini doakan, kami serahkan hanya di dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan pengibaran pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu dalam kesempatan. Amin. Tuhan berkati.